Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ainuna Diva dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 52105120035. Di sini saya akan menyampaikan hasil validitas dan reliabilitas kuesioner. Yang pertama yaitu berisikan bab 2 landasan teori dengan judul yang saya ambil yaitu hubungan pemahaman akhlak terhadap kejujuran. Yang kedua, pertanyaan atau kuesioner dalam tampilan yang sudah dirakit. Yang ketiga, tabulasi. Keempat, operasi SPSS. Dan yang terakhir, output atau penafsiran kriteria. Oke, lanjut. Di sini saya akan menyampaikan tentang bab 2 landasan teori, yaitu yang variabel X, bagian variabel X yaitu tentang definisi pemahaman akhlak. Di sini pemahaman akhlak menurut Widyaswara bermakna kemampuan diri seseorang untuk dapat menghubungkan atau menyampaikan informasi yang telah dipelajari menjadi satu gambar yang menjadi inti. Dapat juga bermakna bahwa pemahaman akhlak merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang telah ada dalam otak. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik dianggap paham saat mereka dapat menggabungkan antara pengetahuan yang baru mereka dapat dengan pemahaman mereka, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sugiono bahwa pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat-ingat. Untuk pemahaman pada pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yakni pemahaman yang pertama disebut instruksional, yaitu pada tahap mini siswa dalam tahap tahu atau hafal. Yang kedua yaitu pemahaman relasional, yakni siswa dianjurkan lebih dari hanya sekedar tahu dan hafal, tetapi juga harus tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Selanjutnya, di sini dikatakan bahwa akhlak merupakan bentuk ajaran Islam yang harus dimengerti, harus dipahami oleh individu muslim dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, akhlak menjadi perantara seseorang dalam hubungannya dengan sang Khalik, sesama manusia dan alam sekitarnya. Di sini definisi akhlak secara etimologi yang diambil dari bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari al-khuluq, merupakan bentuk mufrad tunggal dari akhlak yang memiliki arti kebiasaan, perilaku, tabiat, budi pekerti. Lalu akhlak juga sering didefinisikan dengan etika dan moral yang berasal dari bahasa Yunani, memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan, sedangkan budi pekerti dalam bahasa Indonesia merupakan kata majemuk dari budi pekerti, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sadar. Pekerti berasal dari bahasa Indonesia sendiri yang berarti kelakuan. Lalu ini ada menurut Al-Ghazali bahwa akhlak seorang manusia itu bisa berubah, misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasihan. Lalu akhlak dalam Al-Quran digolongkan menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Akhlak mahmudah biasanya merupakan tingkah laku yang baik dan terpuji atau terpuji ya. Contohnya sikap dari akhlak mahmudah ialah berbuat baik, berbakti kepada orang tua, suka tolong menolong, melakukan silaturahim. Lalu selanjutnya yaitu
Akhlak madmumah biasanya digolongkan dalam akhlaknya orang-orang yang tidak terpuji biasanya ya. Di sini dikatakan sombong, kikir, bakhil, mencaci dan mencela. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk akhlak mahmudah ya ini berbuat baik, berbakti, tolong menolong, silaturahim. Sudah. Lanjutnya yaitu ini karya para ulama penjelasan mengenai akhlak, yaitu pada Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yaitu 1. Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dari dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik. Tetapi jika menimbulkan tindakan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak yang buruk. Yang kedua dari Ibnu Maskawi, yaitu merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi menjadi 2. Ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang dan terus-menerus hingga menjadikan sebuah bakat atau akhlak. Yang selanjutnya yaitu dari Al-Qurtubi, akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanan. Disebut akhlak karena perbuatan ini termasuk dari bagian dari kejadiannya. Kalau ini menurut istilah. Ini akhlak seorang muslim merujuk pada 2 sumber utama ajaran Islam. Sumber pertama yaitu akidah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul yang kemudian disampaikan kepada manusia. Dalam hal ini Al-Quran punya peran penting, yakni sebagai sumber dan dasar utama dalam beretika dan tingkah laku. Akhlak sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan. Lalu untuk faktor pembentuk akhlak, ya ini ada faktor internal, lalu ada juga faktor eksternal. Untuk ciri-ciri pemahaman akhlak di sini yaitu 1. Merupakan bentuk kebiasaan, perilaku dan budi pekerti. 2. Sesuatu yang tertanam pada diri seseorang lalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Yang 3. Bentuk dorongan tanpa memerlukan pertimbangan juga. Yang 4. Tabiat atau bawaan. Yang 5. Bagian dasar diri. Yang 6. Nilai-nilai perbuatan manusia. 7. Sifat yang tertanam. Dan 8. Mempunyai sifat syukur tinggi. Ini salah. Oke. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pemahaman akhlak di sini merupakan keadaan di mana seseorang dapat mengambil pengertian dari sesuatu yang telah dipelajarinya, bisa berupa pemahaman tentang akhlak mahmudah atau akhlak madmumah, lalu ia mampu untuk mengontrol kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam dirinya, baik yang bersifat baik ataupun buruk, lalu terlatih melalui kebiasaan ataupun hal-hal yang timbul dari faktor lain, yaitu faktor internal dan eksternal. Oke, untuk selanjutnya yaitu
tentang variabel Y, yaitu pada definisi kejujuran. Di sini karakter jujur mempunyai makna lebih tinggi. Pendidikan karakter di sini bermakna lebih tinggi dari pendidikan moral. Lalu karakter itu merupakan nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang yang lain dengan yang lain. Lalu di sini menurut Daniel Gulima, pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai yang mencakup 9 nilai dasar, yakni tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, keberanian, kejujuran, rasa kebangsaan, disiplin diri, peduli, ketekunan. Lalu untuk salah satu nilai karakter yang penting dalam kehidupan di sini adalah kejujuran. Kejujuran merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Bicara tentang konsep kejujuran, dalam agama Islam yang sangat menganjurkan kejujuran bagi setiap umatnya dilihat dari banyaknya kata jujur, yakni dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, terkenalnya Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin menjadikan kejujuran dalam beragama Islam sangat penting. Kejujuran yakni jika dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diartikan tidak bohong, tidak curang, tidak khianat, sedangkan kejujuran bermakna sifat atau keadaan jujur, ketulusan, dan kelurusan hati. Adapun ungkapan lain yang sama dengan kejujuran yakni kebenaran, integritas, kelurusan hati, kepolosan, keterbukaan, keterus-terangan, ketulusan, dan sebagainya. Sedangkan jujur menurut bahasa Arab yakni bermakna sodakoh yasduku sidiki atau sidikon, yang berarti benar. Lalu untuk definisi jujur menurut para pakar, yakni ada Albert Hendra Wijaya yang mengatakan bahwa jujur secara baku yaitu mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Lalu untuk menurut Kesuma, jujur merupakan suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, kata-katanya, atau perbuatannya, bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. Yang selanjutnya menurut Mustari, jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik perkataan, tindakan, atau pekerjaan. Dipercaya menurut dirinya ataupun dipercaya menurut orang lain. Untuk tingkatan kejujuran di sini ada menurut Said Hawa, tingkat kejujuran ada 5. Jujur dalam perkataan, dalam niat, dalam memenuhi keinginan, dalam perbuatan, dan dalam beragama. Untuk nilai-nilainya tidak saya bacakan. Untuk langkah-langkahnya ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri dari karakter jujur. 1. Perilaku dan perkataan sesuai dengan fakta. 2. Memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. 3. Dapat dipercaya. Selanjutnya, keputusan mengungkapkan perasaan tanpa dimanipulasi.
5. Bertekad untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran dan kemaslahatan. Dan yang terakhir, upaya dari diri seseorang agar selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, ataupun tindakan. Yang terakhir di sini, hubungan pemahaman akhlak terhadap kejujuran, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, akhlak sangat berpengaruh terhadap kejujuran. Agama Islam juga sangat menganjurkan atau sangat mewajibkan terhadap kejujuran. Kedudukan akhlak dalam Islam disebut dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Akhlak seorang muslim merujuk pada 2 sumber utama ajaran Islam, yaitu akidah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul, kemudian disampaikan kepada manusia, Al-Quran sebagai dasar dan sumber utama, dan etika dalam etika dan tingkah laku. Lalu di sini kejujuran masuk dalam kategori keduanya, yaitu hablum minallah dan hablum minannas dalam hal beribadah dan dalam hal bermasyarakat. Kejujuran itu di sini dikatakan mahkotanya akhlak, dan mereka yang melakukannya akan selalu dikenang. Fondasi agama di sini berupa kejujuran. Kejujuran ialah fondasi agama. Kejujuran ialah cara atau jalan untuk kebangkitan umat, dan tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri tapi juga untuk kebaikan Untuk selanjutnya orang yaitu lain. kuesioner instrumen evaluasi afeksi berdasarkan bab 2 landasan teori. Di sini pada bagian pemahaman akhlak atau variabel X, pada berperilaku dengan tidak menyakiti orang lain, yaitu terdapat 3 indikator dan 4 pertanyaan. Pada variabel X ini saya membuat 22 soal kuesioner, dan ini untuk kejujuran variabel Y terdapat 16 soal. Selanjutnya di sini pada bagian kuesioner yang sudah dirakit, saya tulis seperti ini, saya ketik seperti ini. Saya bacakan beberapa soal saja, yaitu 1. Mengucapkan salam saat bertemu dengan guru dimanapun. Jawabannya ada A. Selalu, B. Sering, yang C. Kadang, dan yang D. Jarang. Yang kedua, tidak meninggikan suara pada orang yang lebih tua. Yang A. Selalu, B. Sering, C. Kadang, dan yang D. Jarang. Untuk kuesioner yang variabel X sudah, dan yang variabel Y di sini yang pertama saya bacakan, mudah berkata sumpah. Ini dalam bentuk negatif. Yang kedua, mengulur waktu saat berusaha menepati janji. Ini juga negatif. Yang ini yang positif. Saya rajin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu untuk tabulasi Excel. Di sini dengan jumlah siswa 30 dan variabel X di sini ada 22 soal, dan ini hasilnya. Lalu untuk variabel Y dengan jumlah siswa 16, sekitar 16. Dengan jumlah siswa tetap 30 dan soal dengan jumlah 16, dan ini hasilnya. Lalu untuk selanjutnya kita masuk pada bagian data fix SPSS variabel X, yaitu pada reliability statistik, yaitu Krombat alpanya min 0,054 dinyatakan tidak valid, dan ini hasilnya.
Untuk selanjutnya yaitu pada bagian variabel Y, yakni ini untuk reliability statistiknya, Crombat alpanya min 0,025 dinyatakan tidak valid. Lalu untuk yang terakhir yakni pada bagian outputnya. Di sini pada variabel X dengan item 22 item dan 30 siswa. Balan. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian output uji validitas, yaitu variabel X dengan jumlah soal 22 dan untuk variabel Y dengan jumlah soal 16. Saya bacakan beberapa saja, yaitu nomor 1, R hitungnya 0,318, R tabel min 0,205 dinyatakan valid. Yang kedua, R hitung min 0,031 dengan R tabel min 0,041 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya pada bagian variabel Y, yaitu item pertama R hitung 0,107 dengan R tabel 0,083 dinyatakan tidak valid. Yang kedua yaitu R hitung 0,443, R tabel min 0,288 dinyatakan valid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.